Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah, berada dalam naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Zainuddin akan menyampaikan satu hikayah di mana ini terjadi di kota Basrah. Dan yang mengalami hal yang sedemikian ini adalah Syekh Aban bin Iyas. Pada suatu hari Syekh Aban ini berkunjung ke dalam Al-Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sepulang beliau dari dalam beliau ini menjumpai orang membawa jenazah. Si Aban tertegun, herannya beliau kenapa? Karena jenazah ini ternyata hanya dihantarkan oleh 4 orang. 4 orang ini adalah pembawa keranda jenazah tersebut. Bagaimana mungkin kota Basrah yang mayoritas penduduknya itu adalah muslim, ternyata ada jenazah muslim yang menghantarkan jenazah itu hanya 4 orang. Ini kan aneh. Kemudian beliau mengikuti dari belakang menjadi orang yang kelima. Sampai di musalla jenazah itu diletakkan di musalla, maka pembawa jenazah ini berkata mereka kepada Syekh, "Tafadhol, silahkan wahai Syekh untuk mensolati jenazah ini." Syekh berkata, "Antum aula bihi, kalian lebih utama untuk mensolati akan jenazah ini." Mereka mengatakan, "Kulna sawa, kami ini semua sama, Syekh." Maka kemudian kata Syekh, "Fataqaddamtu fasalli alaih." Kemudian saya maju dan mensolati akan jenazah tersebut. Setelah saya selesai mensolati jenazah itu, saya bertanya kepada mereka, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa bisa di kota Basrah yang mayoritas umat muslim ada jenazah muslim hanya diantarkan 4 orang ini saja? Maka mereka pun mengatakan, "Wahai Syekh, kami juga tidak tahu. Sebab kami ini menghantarkan jenazah, membawa jenazah ke tempat ini dan mau dimakamkan ini. Sebab saya itu disewa oleh seorang wanita itu. Ternyata ada wanita yang mengikutinya." Ternyata saudara, 4 orang ini dia bisa mau mengantarkan jenazah ini karena disewa oleh seorang wanita. Maka dimakamkanlah jenazah tersebut. Setelah jenazah ini dimakamkan, insarafatil kalmar'ah wa hiya tadhaku. Wanita tersebut ternyata bangun, dia mau pergi. Tapi anehnya wanita itu tertawa. Lebih-lebih lagi-lagi Syekh ini tertegun. Aneh, bagaimana mungkin ada jenazah, ada orang yang meninggal, wanita ini juga ikut mengantarkan, tetapi tidak berbalasungkawa, dia tertawa. Wahai wanita, apa sebenarnya yang terjadi? Ceritakanlah yang sesungguhnya. Para pendengar dimanapun berada, apa jawaban wanita ini? "Wahai Syekh, hada ibni, ma taraka syai'an minal ma'asi illa fa'alahu." Wahai Syekh, ini adalah anakku. Semasa hidup anakku tidak ada satu kemaksiatan pun yang terlalui. Anakku dalam kehidupannya selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Famarodah mundu salasata ayyam. 3 hari anakku sebelum meninggal, anakku ini sakit, Syekh. Kemudian anakku ketika waktu anakku ini sakit, dia mengatakan, "Ya ummah, idza muttu fala tuhbiri biwafati jirani fa innahum la yahduruna janazati wa yasmatuna bimauti."
wahai ibuku, apabila aku nanti meninggal, jangan kau beritakan kepada tetanggaku, jangan kau beritahukan tentang kematianku ini kepada tetanggaku, karena mereka tidak akan menghadiri akan jenazahku. Masya Allah, subhanallah. Orang yang mulai hidupnya dia selalu durhaka, selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah masih membukakan rasa hidayah dan taufik, membukakan rasa taufik, memberikan hidayah, memberikan taufik kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah. Pemuda ini ternyata dia menyesali, dia merasa selama ini hanya berbuat durhaka kepada Allah, selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertaubat, saudara. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi roh belum sampai ke tenggorokan. Para pendengar dimanapun berada, yuk, mumpung kita masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghembuskan nafas detik ini, pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beristighfar kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah sebelum penyesalan ini terjadi kepada diri kita. Nah, kemudian anakku, kata wanita tersebut, setelah meninggal, anakku juga mengatakan, waktubi ala khatami hada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waj'ali ala kafani fal'allallah yarhamuni bih. Kemudian Bu, tulislah di cincinku ini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian cincin ini letakkan di kain kafanku. Mudah-mudahan dengan ini Allah merahmatiku. Mudah-mudahan dengan tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah mengampuni akan dosaku. Masya Allah, ini yang terjadi bila Allah sudah berkehendak. Kemudian Bu, wadda'i dijalaki ala khaddi. Kemudian letakkanlah kakimu itu di atas pipiku. Kemudian katakan Bu, hada jazaun man asallah. Ini balasan orang yang durhaka kepada Allah. Letakkan kakimu ke pipiku dan katakanlah Bu, ini adalah siksa, ini adalah adab bagi orang yang selalu durhaka kepada Allah. Warfa'i yadaiki ilallah. Kemudian angkatlah tanganmu kepada Allah. Wa quli, dan katakanlah, inni raditu bihi fadli anhu. Ya Allah, aku ridho kepada anakku, maka ridhoilah akan anakku ini. Pendengar budiman, ini pesan kepada kita bahwa kita sebagai manusia tentu mempunyai dua orang tua. Lebih-lebih kepada kita yang masih ada orang tua kita, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Cari akan ridho orang tua, gapai ridho orang tua sebisa mungkin kita ini untuk mencari akan ridho daripada orang tua. Apabila orang tua ridho terhadap kita, maka Allah pun juga akan meridhoi akan kita. Tapi sebaliknya, apabila orang tua sudah tidak ridho kepada kita, sebaik apapun amal perbuatan kita, sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun derajat kita di hadapan manusia, maka akhir perjalanan hidup orang tersebut akan celaka, karena Allah juga tidak akan meridhai orang ini. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung akan ridho kedua orang tua, murka Allah pun juga tergantung murka kedua orang tua. Pesan ini, berbuat baiklah kepada orang tua, gapai cari akan ridho orang tua hingga kita mendapatkan keriduan daripada orang tua.
ketika anakku sudah dimakamkan, semua apa yang diwasiatkan kepadaku, kata wanita ini, aku laksanakan semua. Dan ketika aku mengangkat tanganku kepada Allah, sami'tu sautahu bilisanin fasihin, ya ummah insarafi laqad qaddamtu ila rabbin karimin bighairi ghadban. Masya Allah, subhanallah. Wahai ibuku, silahkan sambian pulang. Aku sudah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa menghadapkan, tanpa mendapatkan kemurkaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita selagi masih ada kesempatan bagi kita semua. Dan segeralah kita bertaubat, menyesali apa yang telah kita kerjakan akan dosa, larangan-larangan Allah yang sering kita kerjakan, sementara perintahnya sering kita lalaikan. Mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan di detik ini untuk menghirup udara. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang yang husnul khotimah, akhir hayat kita, hembusan nafas kita, berpisahnya roh daripada jasad kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan membawa iman dan Islam, berada dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada pribadi khususnya, umumnya kepada para pendengar. Dan juga jangan lupa subscribe dan sebarkan video ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita, dan mudah-mudahan semua itu mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.